Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada yang terhormat dan yang kami muliakan Ibu Nyai Haja Dr. Anda Mimidati Abdul MPDI selaku pengasuh Pondok Pesantren Nurul Faizah, dan insya Allah ibu-ibu majelis zikir, kemudian para pemirsa dan juga jamaah yang tergabung dalam Pondok Pesantren Nurul Faizah yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita panjatkan puji syukur dan atas kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam pengajian online Pondok Pesantren Nurul Faizah. Tidak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa syariat Islam untuk seluruh umat manusia, dan alhamdulillah kita semua telah diberikan Allah hidayah sehingga kita dapat menjalankan syariat Islam, dan semoga kita dapat menjalankannya hingga akhir hayat kita husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Susunan acara pengajian hari ini adalah 1 pembukaan, 2 mau'izah hasanah, 3 doa, dan 4 penutup. Dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita buka acara pengajian hari ini dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa dan juga para jamaah Pondok Pesantren Nurul Faizah yang tergabung dalam majelis zikir Pondok Pesantren Nurul Faizah, pada hari ini kita akan mengambil tema tentang Fadilah Surat Yasin. Kita sering mendengarkan, dalam kegiatan sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari sering membacakan surat-surat Yasin, baik itu untuk hajat kita, baik untuk bila ada orang meninggal. Nah, ada apa di balik firman Allah yang satu ini tentang surat Yasin akan dikupas tuntas oleh Nyai tentang fadilah surat Yasin. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan Nyai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin dina faqri wa hayati ruhi wa hutaqi wa syarhi sadri wa najati fid dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dzarrah amma ba'd. Para ibu, para bapak, pemirsa di mana berada yang saya hormati, dan khususnya para jamaah masjid zikir dan para jamaah haji, jamaah umroh KBN Nurul Faizah yang saya hormati. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pengajian online kali ini. Kita bahas tentang keutamaan baca surat Yasin. Semoga Allah memberi ilmu manfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para ibu, para bapak, dan para pemirsa sekalian, surat Yasin itu biasanya dibaca setiap ada event apa saja, itu yang banyak membacanya surat Yasin. Kenapa yang dibaca surat Yasin? Memang nggak ada surat yang lain. Surat yang lain ada 144 dalam Al-Quran itu, surat Yasin. Ini kita baca semua ketika acara Khatmil Quran. Khatmil Quran, one juz, berarti setiap hari hatam Quran. Kalau orang 30, ada Khatmil Quran online. Kalau masing-masing berarti 1 bulan pasti hatam Quran. Kalau setiap hari hatam sekali karena anggotanya 30 biasanya, itu Khatmil Quran. Sekarang kita bahas yang surat Yasin saja. Ada sebuah hadis bahwa setiap sesuatu makhluk hidup ada jantungnya, dan jantung Al-Quran, ternyata Al-Quran disamakan dengan makhluk hidup. Jantung Al-Quran adalah surat Yasin, insyaallah.
Surat Yasin itu ada orang wafat, surat Yasin. Kalau ada orang mau wafat juga surat Yasin. Mendoakan orang sudah wafat ya surat Yasin. Syukuran surat Yasin. Nanti ada yang lahir surat Yasin. Nanti ada yang pindah rumah surat Yasin. Nanti ada yang mantan surat Yasin. Kenapa surat Yasin terus? Nabi bersabda, suratu Yasin 5 quri'ah lahu. Suratu Yasin 5 quri'at lah. Nah, 5 quri'at lah. Surat Yasin itu untuk apa saja surat itu dibaca. Jadi manfaat surat Yasin adalah tergantung niat yang membacanya. Makanya selalu surat Yasin, anaknya ujian bacakan surat Yasin, punya hajat besar surat Yasin. Karena surat Yasin itu manfaatnya adalah tergantung niat yang membacanya untuk apa dia baca surat Yasin itu. Tapi meskipun demikian ada beberapa fadilah atau keutamaan surat Yasin yang bisa kita pelajari. Pertama, surat Yasin dibaca setiap pagi dan sore. Maka urusannya pagi dibaca, urusan sampai sore dibereskan Allah. Pembacanya sore atau habis maghrib, urusannya semalam dibereskan Allah. Ada ketenangan, ada ketentraman. Surat Yasin dibaca untuk orang yang punya hajat, dipenuhi hajatnya oleh Allah. Surat Yasin dibaca untuk orang yang sakit, dibaca 41 kali, disembuhkan oleh Allah. Orang yang sakaratul maut dijadikan husnul khotimah oleh Allah. Orang yang ujian dibacakan Yasin, diberi lulus yang membawa kebaikan oleh Allah. Orang yang kena musibah dibacakan surat Yasin, diangkat dari musibah itu, Masya Allah. Ada yang berpendapat bahwa fadilah membaca surat Yasin, keutamaan membaca surat Yasin antara lain nomor 1, dilimpahi kebahagiaan dalam hidupnya. Setiap pagi baca surat Yasin, sore baca surat Yasin, maka hidupnya akan tenang, akan tentram. Kenapa? Karena harinya dibuka dengan baca Al-Quran. Qurannya jantungnya Quran lagi. Lalu membuka malam, habis maghrib, baca surat Yasin lagi, maka akan tentram semalam itu. Bukankah dalam Al-Quran disebutkan ala bizikrillah tatmainnul qulub, surat Ar-Ra'd ayat 28 nih. Ketahuilah dengan zikir Allah menenteramkan hati. Maka dengan membaca surat Yasin pagi, sore, hidup kita akan tentram, akan bahagia, akan tenang. Kalau nggak percaya mau buktikan. Karena surat Yasin itu firman Allah, kalau kita baca berarti kita membaca firman Allah. Firman Allah itu mukjizat. Mukjizat itu suatu yang istimewa atau suatu yang bisa mengalahkan pihak lain, ya. Maka kalau kita membaca mukjizat Allah, maka ada mukjizat yang didatangkan Allah pada kita. Maka hidup kita dilimpahi kebahagiaan, ketentraman batin, dan bahkan disukai orang. Kenapa? Karena orang yang baca surat Yasin, hatinya sering baca Al-Quran, baca surat Yasin, akhirnya hatinya baik, akhlaknya baik, tentu akan disukai orang. Kemudian yang kedua, membaca surat Yasin itu salah satu manfaatnya utamanya adalah rizkinya lancar, ya, rizkinya lancar, hidupnya berkah. Bagaimana hidupnya lancar, rizkinya lancar, hidupnya berkah? Ya, karena tadi saya katakan surat Yasin itu mukjizat. Kalau pagi kita baca, lalu kita berangkat kerja. Sore kita baca, lalu kita istirahat, kita mendekatkan diri pada Allah, lalu istirahat. Maka ada keberkahan dalam hidup kita. Karena Allah yang kita utamakan. Pagi-pagi sebelum berangkat kerja, kita baca surat Yasin dulu. Kita mengutamakan Allah dulu. Kita membaca jantung Al-Quran dulu. Maka ketika dia berangkat bekerja, Allah akan memudahkan semua urusan. Ya. Orang yang baca surat Yasin di pagi hari, di sore hari, akan dilancarkan rizkinya oleh Allah. Akan diberi keberkahan dalam hidupnya oleh Allah.
Ini termuat dalam hadis dalam kitab Sunan Darimi atau Darimi boleh. Sunan Darimi ini juz 2 halaman 549. Bahwa kita membaca surat Yasin maka akan diberi rizki yang barokah oleh Allah. Rizki lancar, hidupnya barokah. Masya Allah. Kemudian ada lagi keutamaan yang ketiga, kalau kita membaca surat Yasin maka diampuni dosa kita. Loh, apa surat Yasin itu ada permohonan ampun di dalamnya. Orang yang baca surat Yasin pasti orang yang kembali kepada Allah. Pasti orang yang ingin taat kepada Allah. Orang kembali kepada Allah, orang yang taat kepada Allah maka diampuni dosanya. Dosanya diampuni. Ini diriwayatkan oleh Imam Tobroni dan Baihaqi dari Abu Hurairah. Nabi bersabda bahwa orang-orang yang baca surat Yasin setiap hari diampuni dosanya oleh Allah. Bacanya setiap hari, kalau ada dosanya setiap hari ya diampuni setiap hari. Masya Allah. Kemudian masih ada lagi yang keempat, orang yang terbiasa baca surat Yasin maka dijauhkan dari malapetaka, dijauhkan dari musibah. Kenapa? Karena dia membaca jantung Quran, membaca firman Allah. Yang di situ Al-Quran surat Yasin itu memuat tentang keimanan kepada hari kiamat, cerita hari kiamat di situ, ya, ada surga dan neraka. Kemudian juga cerita tentang penduduk desa yang zalim dan kemudian ada yang juga baik, yang taat. Lalu di situ juga dalam surat Yasin itu menceritakan tentang bukti-bukti atau dalil bahwa Allah itu Maha Esa. Juga tentang menceritakan tentang kemahakuasaan Allah untuk menakdirkan atau menciptakan apa saja. Planet bumi, planet langit. Kemudian juga diceritakan tentang surga sebagai balasan orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman, Masya Allah. Nah, surat Yasin itu kita baca setiap hari. Maka salah satu manfaatnya adalah Allah menjauhkan dari malapetaka. Sekali lagi, kalau kita membaca surat Yasin, membaca firman Allah, berarti kita menomorsatukan Allah, maka Allah akan memperhatikan kita. Kalau Allah memperhatikan kita, maka dijauhkan dari malapetaka. Masya Allah. Kemudian kehidupan yang barokah tadi sudah disebutkan ya, kehidupan yang barokah itu bertambah kebaikannya. Husnul khotimah, kehidupan yang barokah itu bertambah kebaikannya, lalu di akhir hayatnya husnul khotimah. Orang kalau setiap hari baca surat Yasin, maka kalau nyawanya diambil oleh Allah, nanti diberi husnul khotimah, baik akhirnya. Al-umuru bi khawatimiha, semua urusan itu dilihat akhirnya. Kalau akhirnya baik, maka perkara itu baik. Kalau akhirnya jelek, maka perkara itu jelek. Demikian juga hidup manusia, bagaimanapun perilakunya, tapi karena dia rajin baca surat Yasin, ya, kemudian sholat 5 waktu, maka jika dia menemui ajalnya waktu menjelang wafat, oleh Allah dijadikan dia husnul khotimah. Lah husnul khotimah itu sebagai tanda bahwa dia bahwa dia ahli surga. Kalau dia akhirnya nggak baik, ya akhirnya habis semua. Orang sholat sampai umur 60 tahun. Begitu 60 tahun, kemudian dia murtad lalu mati. Ya sudah habis pahala sholatnya. Kenapa? Karena di akhirnya dia tidak merasa bahwa itu kebenaran, lalu ditinggal. Dihapus. Ya. Lalu ada orang lagi umur 68 tahun, baru dia melakukan sholat 5 waktu, baca Yasin misalnya. Karena dia merasa bahwa selama ini saya salah, yang benar adalah saya sholat, saya baca surat Yasin, maka diampuni semua dosanya. Diberikan husnul khotimah. Maka untuk itu, para pemirsa sekalian, rajinlah baca surat Yasin. Biasanya saking seringnya dibaca, lo bisa hafal. Kalau nggak baca surat Yasin nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, surat banyak. Tapi kalau kita baca Yasin mendapatkan keutamaan tadi itu. Kalau orang yang sakit baca surat Yasin 41 kali, lah kan berat. Yang ngambil orang lah, misalnya orang 15 itu berarti 3 kali sudah 45 kali. Ya.
Kalau manggil 10 kali, baca 4 10 orang, 4 sudah 40. Kalau kita undang 4 orang 40 pas, baca sekali-sekali sudah 40 kali. Kita mohon untuk supaya sembuh, insya Allah diberi sembuh. Ada kalanya kalau itu sakitnya sudah parah, sudah payah gitu ya yang sakit, maka dibacakan surat Yasin 7 malam atau 7 hari berturut-turut 41 kali tadi. Kalau nggak percaya monggo dibuktikan, orang yang sakit yang sudah payah, nggak hidup nggak mati, ya hidup nggak bisa apa-apa, mati juga enggak karena masih ada nyawanya. Kita baca Yasin bukan supaya dia mati, bukan. Tapi kita mohon kebaikan dari Allah. Kalau dia diambil ya husnul khotimah, mudah, ringan. Kalau dia sembuh, disembuhkan. Dan memang benar kalau nggak percaya. Kalau dia jadi sembuh, ya sembuh. Ya, ada seorang yang masuk rumah sakit, sudah keluar masuk, sudah 3 bulan. Kalau ada orang yang mikir, saya pingin ke rumah sakit, nunggu orang itu dengan baca surat Yasin 41 kali. Dengan mengajak beberapa teman, ya beberapa teman waktu ada hanya 5 diajak baca surat Yasin, masing-masing membaca 8 jadi 40 lah sudah satu. Apa sembuh, lalu dapat obat, ternyata non medis sembuh, lalu gemuk lagi, padahal asalnya gemuk terus kurus. Itu untuk orang yang sakit. Kalau untuk orang yang hajat sama. Baca Yasin 41 kali untuk kita punya hajat apa, dipenuhi oleh Allah. Ada lagi yang bacanya gini, guru saya mengajari. Membaca surat Yasin, membaca Yasin, 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 itu 7 kali. Wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Terus dibaca sampai Dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim, dzalika taqdirul azizil alim. Dibaca 14 kali. Dzalika taqdir, itu adalah takdirnya Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Hajatnya di batin boleh. Kemudian sampai salamun qaulam mir rabbir rahim, dibaca 16 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, ucapan selamat sejahtera dari Allah yang maha sayang di akhirat, dibaca 16 kali, dibaca terus sampai awalizal ladzi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim. Itu dibaca 4 kali, ya, 4 kali. Yasin 7, dzalika taqdir, Al-Alim 14, salamun qalamil birrahim 16, awalizal khalaqas samawati itu 4, jadi jumlahnya 41. Itu pahalanya, fungsinya sama dengan baca surat Yasin 41 kali. Betul sekali. Itu punya hajat apa, dia dibaca, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Orang-orang mati, kenapa dibacakan surat Yasin? Diperintah Nabi. Nabi bersabda, Iqra'u mautakum surat Yasin. Bacalah orang-orang matimu surat Yasin. Maka kalau ada orang meninggal, kita bacakan surat Yasin. Itu diperintah Rasul. Lalu baca tahlil. Tahlil itu susunan Al-Quran, sholawat, zikir, kalimat thayyibah, asmaul husna untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Allah yang nyuruh supaya kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 41 itu ya, Allah berfirman, Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Allah ampuni dosa saya, dosanya kedua orang tua dan orang-orang mukmin ketika dihisab. Berarti sudah mati, lalu kita doakan. Itu lalu mendoakan orang mati dengan baca surat Yasin. Selain itu, ya tadi saya sebutkan surat Yasin 5 qiraat adalah surat Yasin itu manfaatnya untuk apa orang itu dibacakan surat Yasin. Ya tadi saya katakan, ujian insya Allah lulus, lahir satu jalan baik. Lalu apa walimatul hamli, jadi anak yang soleh-solihah. Punya hajat dipenuhi, sakit sembuh. Kalau dibaca tiap malam Jumat, maka agamanya kuat. Ya. Banyak malam saja boleh agamanya kuat. Lebih baik dibaca tiap hari pagi dan sore. Semoga manfaat. Itulah beberapa hal yang menjadi keutamaan kita membaca surat Yasin. Tapi jangan merasa bahwa surat Yasin lah yang bikin berhasil
Bukan. Yang memberikan hasil adalah Allah. Sarananya kita baca surat Yasin. Semoga bermanfaat. Kita akhiri dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Nyai, Masya Allah. Fadilahnya yang kita baca setiap hari, hampir setiap hari, mengecek majelis zikir sudah jamaah, majelis zikir sudah membacanya setiap hari, dan sekarang kita ditambah ilmunya untuk mengapa kita membaca setiap hari, ada fadilahnya. Nah, ternyata luar biasa firman Allah yang satu ini merupakan jantungnya Al-Quran, yaitu surat Yasin. Dan semoga apa yang tadi disampaikan Nyai, kita bertambah ilmu, yaitu untuk hajat kita apapun ya, untuk menambah keimanan kita supaya lulus, putra-putri kita, cucu kita, kemudian hajat-hajat kita, kemudian untuk supaya sembuh dari sakit. Jadi tidak ada alasan tidak ada kesembuhan. Insya Allah Allah memberikan obat ya. Jadi dari membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang sudah difirmankan oleh Allah, salah satu dari surat Yasin ini dengan kemudahan-kemudahan, kemudian dengan kesembuhan-kesembuhan, insya Allah akan bisa diberikan kesembuhan oleh Allah dengan membaca surat Yasin ini. Dan salah satunya tadi dengan membaca surat Yasin yang 41 kali, bisa disiasati atau dari yang sudah sampaikan Nyai, yaitu baca surat Yasinnya 7 kali, ya, dari kakak dirwasilatin untuk 14 kali, salamun salamun rabbil rahman 12 kali, dan oleh salatina juga 4 kali. Insya Allah sudah merupakan 41 kali gitu Nyai. Insya Allah dengan kita membaca itu, insya Allah dengan istiqomah, mudah-mudahan diberikan kemudahan-kemudahan sama Allah. Baiklah pemirsa dan juga para jamaah sekalian, jamaah majelis zikir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah apa yang sudah diberikan ilmu-ilmu ini pada kita semua, kita akan bertambah ilmu kita dan bisa kita laksanakan, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari, dan insya Allah bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup acara pengajian hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.